Perkenalkan, nama saya Marco Tridio. Saya dari Teknik Informatika angkatan 2020 dengan NIM 1352019 akan mempresentasikan tentang eksperimen mengenai strategi algoritma yang saya buat, yaitu pendeteksian kata kasar menggunakan Hamming distance pada algoritma brute force pattern matching. Nah, pertama-tama mari kita lihat masalah utamanya itu seperti apa. Jadi, sebagai pendahuluan, kenapa saya memilih makalah ini? Karena ini berhubungan dengan mungkin bisa dianggap sebagai suatu masalah di dunia nyata, yaitu di teknologi yang serba berkembang ini, kita sangat mudah mengutarakan pendapat kita di ruang media yang sebetulnya sebagai konsumsi publik. Contoh di sini saya mengambil contoh Twitter yang sangat mudah untuk diakses. Yang aksesnya ini bisa oleh semua umur, baik anak kecil maupun orang dewasa. Nah, yang ingin saya tekankan adalah karena kebebasan berekspresi ini, kita bisa berucap yang mungkin tidak seharusnya diucapkan di ruang publik. Di sini saya sensor-sensor kata-katanya. Ini contoh sedikit saja dari tweet-tweet pada tanggal Mei 20. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti ini? Yaitu pendapat saya adalah bisa saja disensor agar orang-orang tahu ini adalah suatu kata kasar yang tidak layak digunakan dan mungkin juga membuat anak kecil juga bingung ini sebenarnya kata aslinya itu apa. Nah, untuk melakukan penyaringan tersebut, ada beberapa konsep yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah konsep pattern matching. Intinya pattern matching adalah mencari tahu lokasi suatu pola pada suatu teks. Misalnya ada suatu teks, misalnya teksnya adalah stima, dan pola yang ingin dicari adalah IM. Interest kita adalah mencari apakah IM ini terkandung pada teks stima. Nah, algoritma yang digunakan pada eksperimen ini adalah pattern matching secara brute force. Jadi, intinya caranya begini. Pola dijajarkan dengan teks dari awal dulu. Apabila terjadi perbedaan, misalnya di sini polanya I, teksnya S, maka polanya dimajukan sebanyak satu ke kanan. Jadi awalnya disejajarkan dengan S, sekarang disejajarkan pertamanya dengan T. Dan apabila terjadi perbedaan lagi, diulangi, maju satu. Nah, ketika ada yang sama, misalnya ini I itu sama dengan yang I, maka pencarian dilanjutkan. Jadi polanya tidak dimajukan, tapi pencarian dicek di pola karakter selanjutnya. Ini sama tidak dengan karakter di teks yang sudah disejajarkan. Apabila sama, maka dilanjutkan. Dan apabila di akhir pola sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, misalnya ini M, sebelah kanannya kan udah kosong nih. Berarti pola artinya ditemukan. Nah, yang biasanya dicatat adalah indeks di mana terjadi kesamaan dengan pola. Misalnya kalau di stima ini berarti yang disimpan adalah, oh, terjadi kesamaan dengan pola pada huruf ketiga. Itu konsep pattern matching. Dilanjutkan dengan konsep Hamming distance. Hamming distance itu intinya adalah menghitung banyaknya karakter berbeda dari dua buah teks yang panjangnya sama. Misalnya di sini ada teks stima dengan teks utami. Yang dilakukan adalah per lokasinya, per indeksnya dibandingkan ini sama atau beda. Misalnya SU beda. Ini sama, IA beda, M dengan M sama, A dengan I berbeda. Yang dihitung adalah yang berbedanya ada berapa. Misalnya di sini warna merah yang berbeda ada 3, berarti Hamming distance antara stima dengan utami sebesar 3. Nah, bagaimana cara menggabungkan pattern matching tadi dengan Hamming distance ini untuk menyaring karakter atau kata kasar? Nah, di sini digunakan modifikasi dari teknik pattern matching, yaitu yang brute force tadi. Dengan apabila ada segmen teks yang kemiripannya 80%, ini setidaknya 80% maksudnya. Dengan pola yang dicari, maka segmen teks tersebut ditandai sebagai kata kasar. Dan kemiripannya bisa dihitung dengan formula ini yang mungkin lebih jelas kalau kita lihat contohnya. Nah, jadi terdapat perbedaan dengan
algoritma pattern matching biasa, kalau di sini pertama kali terjadi ketidaksamaan, maka pola akan langsung dimajukan sebanyak satu. Namun kalau dilakukan seperti ini, Hamming distance antara pola dengan segmen teks yang dicek ini tidak bisa dicari. Maka dari itu, yang dilakukan adalah ketika terjadi ketidaksamaan, pola tidak dimajukan sejauh satu, tapi dicek sampai huruf terakhir pola, dan kita catat Hamming distance-nya berapa. Jadi misalnya pertama, iterasi pertama kita mengcompare kata anjing dengan WMANJI. Dan dilihat ini berbeda semua, artinya Hamming distance-nya sama dengan panjang pola, yaitu 6. Kemiripannya dihitung dari sini. Jadi yang tidak cocok 6 dari 6. Berarti kemiripannya 0. Semuanya tidak cocok. Di iterasi selanjutnya, pola dimajukan sebanyak satu ke kanan, lalu dihitung lagi. Misalnya dalam kasus ini, manjin dengan anjing, setiap karakter pada indeksnya berbeda, berarti kemiripannya 0. Dilanjutkan dengan contoh selanjutnya. Ketika iterasi selanjutnya digeser ke kanan satu, ini terjadi beberapa kesamaan. Misalnya huruf ANJIN, di sini juga ada huruf ANJIN. Tapi huruf terakhirnya berbeda. Ini G, ini K. Nah, karena Hamming distance yang artinya cuma 1 dari 6, atau kemiripannya itu 5 karakter dari 6 yang ada ya. Berarti 5 per 6 itu 83,33%. Nah, karena kemiripannya lebih besar dari 80%, kita anggap segmen teks yang ini, ANJINK, sebagai kata kasar. Nah, itu secara garis besar bagaimana penyaringan kata kasar dilakukan menggunakan gabungan dari brute force pattern matching yang di tipenya digeser ke kanan satu-satu dengan menghitung Hamming distance untuk menghitung kecocokannya kira-kira berapa persen. Sekarang akan dilakukan demo aplikasi yang udah saya buat untuk menunjukkan bagaimana suatu program bisa menyaring kata-kata kasar. Oke, sekarang bagian demonya di sini saya sudah membuka aplikasi yang saya buat, Swear Filter. Ini aplikasinya dibuat menggunakan Electron, jadi berbasis web, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan untuk aplikasi ini, kumpulan kata kasarnya itu berdasarkan modul Bedwords yang bisa kalian unduh melalui GitHub. Untuk detail lebih lanjutnya silakan lihat repositori dari program ini yang akan diberikan di deskripsi beserta alamat untuk mendownloadnya. Nah, jadi di sini akan dilakukan pengecekan nyata terhadap beberapa lirik lagu. Lirik lagu pertama ini segmennya saya ambil dari lagu Maroon 5 berjudul Payphone. Ketika saya klik filter, ini akan menghasilkan hasil penyaringannya. Jadi ada kata kasar ini difilter. Pemfilteran dilakukan dengan cara menyisakan karakter pertama dan karakter terakhir. Jadi HI-nya disensor. Di sini juga ada kata kasar ini, huruf UC-nya disensor. Menjadi seperti ini. Sebagai contoh berikutnya, ini adalah kutipan lagu berjudul I Hate You, I Love You. Untuk menunjukkan bahwa pattern matching yang dilakukan itu tidak berhenti ketika ditemukan satu kata kasar, tapi dilanjutkan terus sampai akhir. Ini kan semua kata kasarnya kata kasar yang sama ya. Nah, jadi semua kata kasar ini akan disensor. Sebagai contoh terakhir, ada kutipan lagu dari lagu yang sama. Apabila difilter, akan menghasilkan hasil filter seperti di bawah. Ada ini dan ini. Nah, tapi tentu saja program ini memiliki beberapa kekurangan. Dalam artian, pencocokan kan dilakukan berdasarkan persentase
kesamaan. Jadinya kadang-kadang ada kata-kata yang tidak kasar seperti bells ini, yang dalam bahasa Inggris tidak kasar sama sekali, tapi dijadikan kata kasar karena ada suatu kata di kumpulan kata bad words ini yang 80% mirip dengan bells. Walaupun bells sendiri bukan kata kasar, sehingga bells-nya terkena sensor. Contoh yang lain ada di drinks. Karena yang disensor ini berarti kata kasar yang mirip itu berasal dari rings ini. Jadi ada kata yang 80% mirip dengan rings. Sehingga rings ini tersensor. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa algoritma yang diberikan mungkin cukup untuk mendeteksi kata-kata yang memang 100% kasar, tapi dengan bayaran memungkinkan beberapa kata yang tidak kasar seperti bells dan drinks ini untuk ditandai sebagai kata kasar karena mungkin ada kata kasar yang hanya berbeda satu atau dua huruf dari kata masing-masing. Jadi untuk ruang perbaikan tentu saja masih ada. Misalnya bisa melalui mengecek apakah kata ini ada di dictionary yang benar dan ditandai sebagai kata yang tidak kasar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.